Semua ulur tangan dan berdoa bagi saya supaya firman Allah yang hidup menjamah menyentuh kita, menguatkan kita. Sebab kita sudah keluar daripada dunia yang penuh masalah. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surga, terima kasih. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu di tengah-tengah bulan perayaan keamatan, kami ada datang ke gereja-Mu untuk beribadah. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu. Dan biarlah kami diberi kesegaran, jangan mengantuk. Yang sakit Engkau sembuh, yang lemah Engkau kuatkan. Dan urapilah juga firman-Mu Bapa. Supaya kami sekali lagi diperbaharui. Menjadikan kami manusia baru di dalam Engkau. Menjadi terus umat pilihan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sila duduk. Saya tahu seorang ini sedikit orang datang karena mereka terpikat dan terpugai dengan pesta-pesta keamatan. Saya juga baru keluar daripada Telupin. Sebab tahulah ini penasihat sikit-sikit. Jadi ikut sana kemarin dan mereka mau saya pengadil itu makanan tradisi boleh tahan itu saya maulah. Tapi bila dibilang kau juga pengadil itu tapai, saya bilang puyau. Apa kata kalau saya siap-siap orang gambar saya habis. Janganlah ya. Jadi saya bilang itu jangan, kasih lain orang. Jadi perayaan itu sepertinya ucapan syukur. Dan saya sebelum pun keamatan, masih bulan lalu kita sudah berdoa. Jangan ada kemelangan, jangan ada yang masalah. Tetapi sebentar tadi kawan saya, Reverend Gideon Lamanggis dan 6 orang lain lagi eksiden di sana. Dekat sapi, ulu sapi mengkali. Lepas ini aku pergi tengok mereka punya event dilanggar dari belakang. Dan tidak dapat goyang lagi. Kau tengok, di dalam sana ada Nabi Peter Driscoll dan istri daripada New Zealand. Satu senior lawyer daripada Pulau Pinang yang memang kaya juga. Dan iparnya dan Reverend Gideon dan istri dilanggar pada belakang oleh lori yang besar. Dan dia langgar lagi depan sana karena surung dia punya belakang. Jadi itulah orang bilang malang tak berbau. Sentiasa berdoa, amin. Sebelum kau bertolak, pegang kau punya kereta. Tuhan lindungilah Tuhan. Tuhan lindungi. Kemarin kami dari Telupin, petang-petang sudah. Ini kereta di dalam, timbak saya punya cermin ninja. Kalau biasanya sudah pecah, bah. Tapi saya tengok tiada juga. Kenapa? Saya mesti berdoa. Amin. Saya nak kau cuci kereta, berdoalah. Itu kereta pun macam istri juga, bah. Tidak, kereta tidak boleh jalan. Cuma dia tidak hidup lah. You know? So, always pray. Amin. Message hari ini ialah sentiasa berdoa. Amin, amin. Iblis coba mengambil kesempatan waktu pesta-pesta. Jadi khotbah hari ini ialah, dan bila saya bangun pagi, terus ada suara membisik telingaku. Mengucap syukurlah, kau berkhotbah lagi minggu yang kedua, jurut-jurut. Dia bilang, kalau duniawi saya masih penat. So, itu tempat kami kemarin bukan ada aircon, punya panas. Aku pakai itu baluduk lagi, budu dan pintar, sigar lagi. Pada kita mesti pandai agihkan masa untuk Tuhan, untuk Tuhan. Amin, amin. Katakan hari Minggu untuk Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Yesus ditanya, haruskah kami membayar cukai kepada kaisar ataupun dibawa kepada gereja? Mana kau punya duit pecah? Ini kepala raja. Kau harus beri kepada kepada raja manusia. Tapi yang sebelah uang kau juga beri kepada Tuhan. Amin, amin. Jadi mesti bagi-bagi. Hidup di dunia tapi bukan lagi dari dunia. Saya katakan kepada jemaat English sebentar tadi. Dulu kita kafir. Kita ini tukang putung kepala. British datang 100-200 tahun yang lalu. Berhenti.
Kalau tidak bicara tangkap, hukum gantung sampai mati. Baru kita berhenti. Kalau tidak masih putung kepala. China juga, kita juga menyembah itu. Semua pukul-pukul, diorang menyembah yang perut besar. Tapi di belakangnya sama juga setan. You know. So, bila Yesus datang ke dalam dunia, daripada Yerusalem, daripada itu tanah Kanan itu penuh dengan penyembahan berhala. Penuh Astora dan Baal, penyembah Baal. Dan mereka punya praktis ialah ambil anak kecil, bakar sebagai persembahan. Itu orang Palestina. Jadi Tuhan bilang, orang Yahudi bila kau masuk Kanaan, bunuh semua. Suci piring, karena mereka ini penyembah jahat, bukan penyembah aku. Tetapi bila orang Israel masuk di tanah Kanaan bersama Joshua, banyak juga yang boleh ikut ratu cantik. Bukan pula dibunuh, dikawini ya. Tuhan marah. Dan sehingga sekarang masih banyak bibit mereka. Itu yang menjadi duri dalam daging. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang kita mengenal Tuhan. Kalau kita lihat Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa. Karena mereka tidak mengenal aku, mereka menolak pengenalan aku, dan aku juga menolak mereka dan keturunan mereka daripada mengenal aku. Jadi dalam dunia ada 8 billion tetapi 5 billion masih belum percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka banyak Allah-Allah, ilah-ilah macam India 33.000. Ya, termasuk babi hutan. Herannya India. Saya nebak dia punya Prime Minister. Kawan saya antar itu video. Dia ambil tuh sapi putih. Dia ambil tuh segala bunga-bunga begini-gini. Itu sapi mirip kirap saja. Dia animal. Dia sembah sapi, Perdana Menteri India. Dan saya punya kawan bilang yang penginjil yang pernah datang sini. Tolong berdoalah kami punya Prime Minister. Menyembah ini si kau, dia bilang, si sapi. Kita menyembah Yesus. Amin, amin. Amin. Bukan lagi puku arah, amin. Bukan lagi kuburan, amin, amin. Bukan lagi air terjun, amin. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Tapi ingat, 8 billion manusia, masih 5 billion masih menyembah berhala ataupun tidak percaya Tuhan. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam dunia ini masih ada 2 kelompok, ya. Satu yang sudah percaya, yang 3 billion dan lebih, murid Yesus. Dan yang lainnya adalah kelompok orang yang tidak percaya, yang menolak kebenaran karena dibutakan oleh elah-elah zaman ini. Dan mereka perlu keselamatan. Amin. Namun yang percaya dan tidak percaya masih hidup satu dapur, satu rumah, satu dunia. Ya, dalam satu rumah ada Kristen, ada Tapikung, ada M. Dalam satu rumah ada itu begitu ya. Ya, tiga rasa. Satu rumah, 3 rasa. Yang satu hari 5, yang satu hari Minggu, yang satu itu tukung. 3 Tuhan dalam rumah. Itulah masalah dalam hidup. Bagaimana dalam hidupmu? Ada Yesus kah saja ataupun ada lagi lain-lain? Itu sini-sini gimbaran. Ya. Mereka telah dipilih oleh Bapa dan diberikan kepada anaknya. Ingat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Saint Michael. Amin, amin. Wah, dia mengutus Reverend Elton, 137 tahun yang lalu dan menginjili di sini. Dia buka gereja Saint Michael dan sekolah. Dia pergi Labuan, dia pergi Keningau. Saya tengok dia punya sejarah, dia pergi Keningau. Tapi diserang malaria. Dia tidak tahan jalan kaki. Balik pergi Labuan, balik pergi Keke. Baru pusing sini balik. Wah, Reverend Elton waktu muda kuat jalan kaki. Kita dipilih Allah. Dan diberikan kepada putranya Yesus. Maksudnya kita dikeluarkan pada sistem dunia. Dan diberikan kepada Yesus. Tuhan penolong dan juru selamat kita. Itulah kita dipanggil Kristian. Orang Kristian. Pengikut Yesus. Amin, amin. Amin. Oleh karena orang yang beriman. Kita itu orang yang beriman. Dan Yesus ini seperti melapor dalam
petikan firman-Nya ini Yohanes 17 adalah satu doa yang paling panjang oleh Yesus dan satu doa sebagai memasan-masan sudah sebelum dia pergi ke surga. Sebenarnya memberi lepuran ringkas ya kepada Bapa apa yang dia telah lakukan sewaktu dia ada di bumi. Jadi oleh karena orang pilihan Tuhan beriman dalam memelihara firman, mereka kini milik Tuhan, milik Yesus juga. Mereka sudah menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga surga walaupun hidup kita masih ada di bumi. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus namanya sudah tertulis dalam buku kitab kehidupan. Amin, amin, amin. Tapi boleh dipadamkan. Kalau kita menjadi murtad, pindah perahu boleh padam juga. Jadi dalam poin yang pertama, mereka telah menjaga perjanjianmu. Mereka telah menjaga firman-Mu. Mereka telah memegang hukum-hukum Tuhan. Termasuk 10 hukum. Jadi Yesus dalam doanya ya yang sangat panjang. Dan berbalik-balik kadang-kadang dia punya poin. Yesus berdoa untuk memohon perlindungan. Tapi kadang-kadang kita dilindungi, iblis cepat masuk juga. Ini kawan nih pendeta ini. Dia berdoa di rumah saya 2 hari yang lalu. Saya sangat diberkati dan ada beberapa doa. Sangat tajam dia punya nubuatan. Ya. Sukacita, dia mau ada pengudusan. Dia ada kesatuan antara umatnya. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah ataupun keluarga Allah. Amin saudara, amin. Kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Mereka dan kita semua dipilih dari dunia. Dan dipisah dan dilindungi. Diberkati dengan harapan keselamatan kekal. Dan Yesus kali-kali berkata, saya sudah beri firman, mereka sedang dan telah mentaatinya. Saya berdoa ini menjadi kenyataan bagi semua kita bahwa kita setiap hari mentaati firman Allah. Amin, amin. Minggu lalu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segala akal budimu, segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu suatu perintah agung daripada Tuhan. Dan Yesus berkata, dia telah menyatakan siapakah Allah Bapa. I reveal your name. Dia adalah I am who I am. Yang berkata aku adalah aku, Elohim ataupun Tuhan Allah. Mencipta langit dan bumi. Dan juga nama Yesus Kristus. Apabila Maria sedang mengandung ataupun mau mengandung Yesus. Malaikat Gabriel datang. Kau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan dipanggil Yesus Kristus. Yaitu juru selamat dunia. Dan itu juga kita sudah menerima. Amin, amin. Jadi saya heran kalau kamu berdoa tidak pakai nama Yesus. Jangan pakai nama Erastus. Yang pokok bahasa sat Indonesia. Sehingga saya punya berada ini di Telupin dia bilang, itu Yesus bukan Tuhan dia bilang. Nah salah apa itu? Yesus Tuhan mbak. Saya sedang berdoa bagi satu ipar saya di Telupin. Bahaya sekali. Ada satu kawan itu sudah di standing committee. Sekali dia bersaksi, satu kali saya sangat diberkati. Bila saya memberi persepuluhan dan persembahan. Saya sangat diberkati. 1 tahun kemudian dia datang kepada saya. Rupanya saya waktu itu waden kah pastor kah. Bohong rupanya itu persepuluhan. Tidak ada dalam Alkitab kau mesti beri persepuluhan. Khususnya perjanjian baru dia kata. Dia berhenti. Dan Padri James Bing kami satu bilik di Wisma Anglican. Terus dia menyampok. Kami satu bilik betul. Brother. Kau masih sedang diberkati karena dulu kau beri persepuluhan. Tapi akan berhenti itu. Terdiam dia. Betul-betul itu dia punya berkat berhenti. Dia menderita mau 5 tahun. Bikin kontrak tidak kena bayar. Jantra tidak dapat bayar ditarik. Bangkrut bin muflis dia. Sampai dia kasih WhatsApp saya. Semua gereja di dunia tertipu. Termasuk Anglican dia bilang. Padahal dia sudah standing committee saya pun tertekan juga orang. Dia dengar itu yang radio semua itu. Tapi saya terus berdoa. Sudah dia bankrupt.
Sampai istrinya lari balik pergi Katolik. Baru dia sadar. Dan sekarang bagus dia punya WhatsApp. Kembali kepada Yesus sudah. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi walaupun kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan ataupun sudah menjadi umat pilihan, seperti sudah keluar pada dunia, apabila kita sudah dibaptis, tanda pertobatan, meninggalkan perbuatan daging dan hal kuasa kegelapan, tetapi ada masanya kita menyimpang. Khususnya waktu keamatan ini banyak orang menyimpang seketika. Harap-harap tidak menyimpang selama-lamanya. Amin, amin. Ya. Bukan senang-senang itu keamatan. Ada ruh itu. Ada ruh Sisil, ruh Mekirayo. Bukan lelang-lelang. Ruh mau menang ya. Tapi kita berkati semua untuk ngadau. Amin, amin. Dan di sini sedangkan ada Mister Keamatan. Laki-laki kasih tinggu masal. Jadi kami bincang di pusat KDCI. Ini bukan keamatan, Yang Mister Masal itu begini itu bukan kita punya. Tetapi itu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan minta ini dimasukkan dalam agenda KDCI ataupun di keamatan. Jadi kami pun bincang pemecahnya. Tidak mau kasih masuk. Uang pun datang dari kerajaan banyak juga. Jadi, tapi di Telupin tidak ada. Sini ada. Mister Keamatan. Jadi ada yang besar masuk. Kau boleh ikut lain kali. Amin, amin. Training dulu lah. Ya, ada hadiah juga. Ini dunia. Kepada mereka Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah kau berikan kepadaku dan dunia dari dunia ini. Mereka adalah milikmu. Manusia yang aku sudah injili adalah milikmu, kata Tuhan. Dan ayat 17, ayat yang ke-7, Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku, termasuk firman-Nya, berasal daripadamu. Yesus memberitahu kepada Bapa. Segala firman yang kau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka, kepada murid Yesus. Dan mereka menerimanya. Tapi masih banyak yang menolak. Ayat yang ke-8. Mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wah, dia betul-betul kasih tahu Bapak. Bahwa dia sampaikan segala amanat agung yang telah diberikan kepada Bapa oleh Yesus untuk dilaksanakan di bumi. Dan Yesus terus berdoa bahwa bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan dia tidak berdoa, tetapi yang prioritas. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah di dalam kandang Tuhan supaya jangan keluar dan digigit tikus. Amin. Kalau tikus tidak apa, boleh injak. Tapi kalau buaya, mencam. Ada dua jenis di luar, ada tikus, ada buaya. Amin, amin. Itulah Yesus bilang, aku beri kamu kuasa untuk menginjak ular. Ular itu setan. Tapi ada juga kalajengking, kicik-kicik seperti tuyul. Tapi sakit juga kalau kena gigit. Kamu punya duit dia curi, Amin, amin. Jadi iblis banyak jenis juga. Ada besar, ada kecil. Tapi kita sudah diberi kuasa. Orang yang sudah keluar daripada sistem dunia. Yesus mengakui mereka itu adalah milik Bapa. Semua kita ini adalah milik Bapa. Kita juga adalah milik Yesus. Umat kesayangan. Umat pilihan. Bapa imamat yang rajani. Bukan lagi kuli-kuli. Rajani. Amin, amin. Bila kita dimuliakan. Kita bukan lagi seperti ini kugu-kugu. Di sana surga tidak lagi gigi rumpang. Tidak lagi bongkok-bongkok. Semua awet muda. Amin, amin. Umur 90 tahun macam ada. Masuk surga 18 tahun umur. Itu Tuhan punya kuasa dan keajaiban. Jadi di sini jangan bilang, ya kenapa laku ini. Pingka-pingka macam saya sedikit pingka ini kau. Tapi ini akan hilang juga. Dia suruh saya menyimpang sedikit. Nah, apa yang iblis lakukan? Dia mau kasih slow down. Saya punya movement. Jangan kau terlampau cepat dibilang iblis. Ada caranya saja sekalipun. Ya. Kadang-kadang mau pergi menginjil sudah. Berpantun lagi sama keluarga. Herannya aku. Itu pantun-pantun lama. Diulang-ulang pula. Itu iblis. Amin, amin. Tapi kamu tidak ada. Kamu oke.
Sepertinya Yesus sedang memberi laporan ringkas pelayanannya kepada Bapa sebelum dia pergi kembali ke surga. Saya sudah menyatakan namamu, namaku, firmanmu. Mereka percaya. Mereka milikmu, milikku juga. Dan aku sudah menyucikan mereka oleh firman. Wah, banyak dia kasih tahu. Dan kenapa kita harus dicuci? Persiapan untuk terus melayani Tuhan. Amin. Beginilah kamu yang tidak pernah melayani dan dalam 1 tahun 3 kali sejak berdoa. Saya mau kamu lipat ganda lah ya. Doa itu ada kuasa. Amin, amin, amin. Pelayanan itu ada pahala kata orang. Upahmu besar di surga. Saya katakan lagi. Orang yang selamat saja di surga. Masuk surga juga. Tapi dia punya katil di sana gudang. Kata itu satu hamba Tuhan yang pergi sana. Tapi macam itu di hostel. 1, 2, 3, 4 sampai tingkat 10. Kau masuk macam itu laci saja lah. Karena kau selamat saja. Ada iman, ada kekudusan, ada kebenaran Roh Kudus dan setia. Tetapi yang ada buah. Wah, dia injili keluarganya. Dulu namanya M, sekarang K, Kristian. Ada buah. Amin, amin. Amin. Kau punya rumah bukan lagi bukan lagi laci. Macam itu bed yang hostel punya itu. Tetapi bangku. Itulah Yesus bilang, aku pergi dulu mempersiapkan rumah bagimu. Sebab di Bapakku banyak rumah kosong. Amin, amin. Jadi di surga yang paling banyak sekolah minggu. Banyak mati waktu dalam kandungan, digugurkan, anak mati karena penyakit. Yang paling banyak di surga ialah sekolah minggu. Yang kedua ialah muda-mudi. Banyak muda-mudi di sini melayani. Saya berdoa kamu tidak itu karena nama Peggy Abdullah. Amin, amin. Yang ketiga, selamat hari Ibu yang hari ini. Ibu. Nomor 3 banyak di surga. Dan yang paling sedikit Bapak. Coba katakan Bapak. Tuh Bapak-Bapak. Sansa. Sikit-sikit jualah. Beri kemuliaan kepada Ibu dan Bapak. Ada juga Bapak. Tarik lagi banyak Bapak. Amin, amin. Hari Minggu adalah untuk mencari kebenaran firman. Cari dulu kerjaan Allah. Semua yang lain akan ditambah. Saya pergi tempat-tempat lain. Saya pergi Lahadato. Saya pergi Nabawan. 2 hal, sakit sama kemiskinan. Reverend dibilang, kami bergumul Pak ini. Kawangan. Saya bilang, baca Melakai. Walaupun ada orang khotbah, itu persepuluhan tidak ada lagi dari ada. Baca Melakai, bawa kau punya persembahan. Bawa kau punya persepuluhan. Tetap kemiskinan tidak ada lagi. Amin, amin. Ada satu jemaat Polco Yonggi. Gereja Korea terbesar dalam dunia. Satu ibu ini. Ada berapa anak. Tapi dia punya suami yang logop betul. Macam sekarang kamatan. Malam pun mabuk. Siang pun mabuk. Dia punya makanan langsung tidak ada. Tapi dia dengar Polco Yonggi berkhotbah. Beri kepada Tuhan. Miskin atau kaya lebih kurang begitu. Jadi tinggal di rumah. Tinggal 1 karung beras tapi tinggal separuh. Dia menangis dulu. Itu karung beras. Semada masak untuk anaknya ataupun tarik pergi gereja. Suaminya belum balik. Pukul 3 baru dia balik tuh minum. Tapi tidak apa-apa. Kosong. Saya percaya sini suami tidak seperti itu. Tetapi dengan hati yang didorong oleh arke Roh Kudus. Dia angkat itu karung beras yang las. Bawa gereja yang terbesar di dunia. Polco Yonggi. Bukan karena Tuhan mau kau punya beras. Tetapi itulah cara bila kita melabur ada pulangan. Amin. Bila kita bekerja ada gaji. Coba kita tidur 24 jam. Ada gaji kan tidak? So dia tarik. Pergi gereja. Dan dia punya keadaan berubah. Mulai berkat datang. Suami juga berhenti ramaiti. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Siapa Nabi itu? Yang datang kepada seorang ibu. Ibu bikin saya kue apa itu? Kue pisang apalah. Kue apa itu? Kau tidak tahu kah? Saya pungut kayu api ini terakhir untuk kami semua anak saya makan. Ini selepas ini kami matilah. Oh tidak ibu. Kau bikin kue dengan las kau punya minyak kelapa sawit. Beri kepada saya dulu. Kau tidak akan kekurangan. Ilai zakat itu. Amin, amin. Dan dia itu ibu ambil kayu api, menangis-nangis. Anak sudah lama tidak makan.
Dia masak, dia panggil Nabi Elijah. Mari Nabi. Pak. Mulai daripada itu, dia punya tapung, tidak pandai kurang. Dia punya tampayan yang kusung-kusung. Ada lagi tampayan tempat kusung. Semua penuh sendiri. Karena berkat itu daripada Tuhan, bukan daripada tapekong. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Wih. Jadi ada kalanya kau diuji oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kau punya dompet tidak juga banyak, kasih sailang. Pasti dia kasih 10 kali ganda. Oke, jangan angkat tangan lah. Tetapi ini satu kebenaran kesaksian saya. Beri dan akan diberi. Begitu besar kau punya pemberian. Begitu juga diukur oleh Tuhan 100 kali ganda. Jadi kita lihat betapa intim Yesus. Betapa setianya kepada Bapa yang mengutus dia. Mengutusnya ke dalam dunia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah juga kita menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Ataupun masuk sini, keluar sini. Dan nyanyi sana luar. Peduliku kita nak lima. Misal di dunia, hari Minggu, hari 6, hari Minggu hole-hole. Hari 1, hari 5, hole-hole krok. Bahaya. Di gereja haleluya. Di sana halelupa kata orang. Jangan begitu, amin. Jangan hidup dua alam. Yesus, Yesuslah. Terang-teranglah. Gelap-gelaplah. Berdosa dulu baru kau bertobat. Jangan lagi balik. Tapi ada orang bilang, boleh bah, sebelah sini, sebelah sini. Ya. Susah sikit lah. Jangan hidup dua alam. Apakah kita hidup ini telah dijadikan sebagai alat kebenaran? Menjadikan hidup kita sebagai penjala manusia, saksi Yesus, menjadi terang dan garam, menjadi utusan atau ambassador, dan bukan lagi hidup duniawi. The world is full of corruption in abuse of power. Corruption of money, corruption of moral. You must come out of it. Amin, amin. Ya, kepada orang yang pada yes common, kau tahulah itu. Ya, amin, amin. Kita sedang diserang oleh iblis menggunakan manusia. Ya, penderitaan sudah mulai. Saya bincang dengan orang KL, orang Penang. Mereka sana langsung tidak boleh cakap tentang agama, tentang bangsa, tentang bahasa. Ditangkap, dibilang tuh pogor di Pulau Pinang. Dia pernah jadi YB juga. Takut mereka. Saya bilang jangan takut. Kita terus berdoa. Malaysia akan menjadi negara yang percaya seperti Iran dan Pakistan di dalam. Amin. Seperti Indonesia. Amin, amin. Ya, tidak mustahil bagi Tuhan. Ini ayatullah, sana Iran tidak lama jatuh. Yang kedua, aku tidak lagi ada di dunia kata Yesus, tetapi mereka umat pilihanmu masih ada di dunia. Ayat yang ke-11. Untuk memelihara dan melindungi orang-orang yang sudah menjadi percaya, sudah menjadi milik Tuhan. Yesus sekali lagi berdoa. Ini adalah panjang doa Yesus ini. Dia kata dalam ayat yang ke-11, ada ayat 11. Bapak jagalah, Bapak kuduslah. Jagalah dalam namamu orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka menjadi satu sama seperti engkau dan saya. Di sini Yesus berdoa untuk memohon perlindungan dan kesatuan untuk umat Tuhan. Yang sudah menjadi milik dan kepunyaan Allah. Amin, amin. Tapi gereja masih gaduh juga, tapi tidak apa itu. Menyimpang sedikit sejak. Ya. Tapi balik. Ya. Yesus tidak berdoa agar Allah Bapa mengeluarkan mereka daripada dunia. Dan mungkin bawa terus pergi ke surga. Pasal Yesus tidak lemah pergi surga. Tetapi agar engkau menjaga mereka dari si jahat. Itu jahat datang daripada manusia. Datang daripada kerajaan. Datang daripada iblis. Datang daripada agama. Ya, macam di Iran. Dia sendiri bunuh dia punya orang. Dan itu satu wanita dia nampak dia punya kawan dirugul, didapannya oleh itu penjara. Dan kemudian dia digantung terbalik dan dipukul-pukul sampai kulit semua terkupas. Dan dia berteriak sama Tuhan dalam penjara yang tiada lampu, tiada tidak ada jendela. Tuhan, dia bilang, kenapa rejim jahat Iran ini belum kau runtuhkan?
Kau tengok kawan saya seksa, mati sudah. Ada suara kecil. Belum lagi anakku. Saya tunggu mereka bertaubat. Kau tengok Tuhan punya kesabaran. Orang sudah banyak mati mau bertobat. Jadi saya kasih tahu kawan-kawan dan semua kita. Malaysia untuk menjadi negara yang diselamatkan. Masih akan lebih banyak seperti Raymond Koh. You have to. Indonesia, Pakistan, India sudah mengalami. China, Rusia, Afrika. Banyak mati. Yesus bilang kalau tidak mati, tidak ada multiplication, tidak membanyak. Itu benih gandum. Kalau tidak mati dan tumbuh balik, tidak akan berbuah. So be very prepared. Akhir zaman sudah mulai. Nah, ada penganiayaan, ada pengajaran sesat, kita dituduh, kita dibenci, karena di sini. Oleh karena umat pilihan Tuhan itu mendengar firman, melakukan firman, dunia manusia membenci mereka. So the more you are godly, the more the devil doesn't like you. Even between husband and wife. Di antara suami dan istri, kalau istri selalu pergi gereja, ia punya suami mengumil-ngumil. Kalau suami kuat pergi gereja, istri ada kalanya tidak senang hati. Kalau mereka belum ada seirama tujuan hidup mereka. So there must be unity. Itulah Yesus bilang, selamatkan mereka, lindungi mereka, satukanlah mereka. Jadi Yesus itu memanglah sangat baik, gembala yang sangat baik. Dia bertanggung jawab dan kita lihat dia akan terus pergi ke kayu salib. Ya, kemudian penyayang bagi setiap orang yang percaya. Doa-doanya seolah-olah dia menyerahkan kembali jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan untuk Yesus kepada Bapa. Dia mau pergi ke surga. Dia katakan lagi dalam ayat yang ke-12 bahwa dia telah menjaga mereka semua. Dan tidak ada seorang pun mereka, 12 muridnya dan yang lain, binasa kecuali si anak yang durhaka, siapa itu? Yudas. I protected them. Saya telah menjaga mereka. Kecuali yang satu, yang memang sudah dinubuat dari semula, mungkin menuju kepada kebinasaan. Oke, begini ya. Yudas, bila dia lihat Yesus ditangkap, dia punya duit, dia buang juga, dia gantung. Dia menyesal. Dia menyesal. Tapi tidak bertobat. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Menyesal. Sampai keluar air ingusnya menangis dan bertobat. Amin, amin. So you may be menyesal. Tapi tidak bertobat. Tidak cukup. Ya. Ada itu baras tidak air tidak boleh masak. So menyesal dan terus bertobat. Ada kan itu pengakuan dosa? Kami penuh penyesalan dan bertobat segala perbuatan kami. So mesti menyesal dan bertobat. Ada orang bertobat tidak menyesal. Lain kali boleh bikin lagi bah. Itu Tuhan untuk Maha Penyayang. Ada orang begitu. Ada juga yang New Age punya pengajaran. Satu kali kau selamat sudah dibaptis ditetapkan. Berdosa sepanjang hidup. Tetap selamat. Betulkah itu? Itu lagi truk. New Age. Sekarang di Kanada. Bukan saja dia izinkan manusia kawin sama manusia. Kawin dengan binatang, kawin dengan kacau anak yang lagi kecil. Karena dia punya undang-undang sekarang dicamari dengan satu peruntukan. Kau boleh kawin, kau punya adik, dia bilang. Coba kau pergi imamat, coba kau pergi perjanjian lama. Truk kan, itulah dia karena 2000 itu gempa bumi dalam 1 hari, 1 bulan yang lalu. So bila kita melanggar firman Allah, memang ada balasannya, ada risiko. Upah dosa adalah kebinasaan. Bayangkan mau kawin adik. Ini kita sejalan. Laifukim kawin dia punya adik. Betul atau Laifukim. Dan dia simpan di Hong Kong. Yang Sabah Hotel punya bang. Ya. Semua orang tahu. Kamu tidak tahu lah kamu ini kan baru kemarin lahir. Tapi ya kami yang tua kami tahu. Dia simpan di Hong Kong. Dia punya adik. Ya. Terlampau intim. Jadi untuk kita, apakah kita masih mirip seperti Judas dalam hidup? Apakah kita masih mirip-mirip mau mengkhianati Tuhan dan firman-Nya? Atau mengkhianati suami atau istri melalui otak pikiran, tetapi kita bertobatlah. Amin, amin.
Jadilah manusia baru. Jadilah manusia yang lahir baru. Dan hati yang baru. Dan roh yang baru. Dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke. Saya tanya kamu. Ini bukan ini terus terang ya. Kamu yang tiap-tiap minggu duduk di sini. Tapi pulang rumah itu saja 2 makan, 2 tidur, 2 sikit-sikit. Tidak boring kamu punya hidup. Tidaklah pergi kepada sana jiran. Kau punya keluarga yang sudah tudung-tudung. Tidak kasih tahu pun bahwa dia akan menuju ke neraka. Kalau tidak ikut balik kepada Yesus Kristus. Pergilah. Amin, amin. Bukan susah buka mulut. Tuhan bilang aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu yang cakap tapi itu firman Roh Kudus yang berbicara melalui kamu. Jadi saksi lah. Saya kasih tahu tuh English. Saya bilang di gereja bagus kalau penuh. Separuh saja. 60% tidak penuh itu gereja. Tetapi saya berdoa untuk BM. Go and give testimony. Bersaksi kepada kiri kanan. Kamu akan ada hadiah di surga. Amin. Bermula pada Yerusalem, keluarga. Samaria kepada keluarga yang jauh sedikit. Dan kepada jiran-jiran. Tidak mustahil. Inilah Kairos time, penyelamatan. Penderitaan datang. Tapi keselamatan juga sudah datang. Amin, amin. Ini 2 umbak ini. Umbak penderitaan. Tetapi umbak penyelamatan. Tapi kalau kita diam saja. Kurayan, pedih. Aduh. Nah, ketawa itu iblis. Pertama mulai berdoa. Baca Alkitab. Amin, amin. Berdoa. Dan ikut melayani. Sendiri pun melayani antara keluarga. Tidak payah pergi Indonesia di KL. Keluarga dulu. Amin, amin. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya dulu begitulah. Datang Christmas. Ada kebaktian malu tengah malam. Hujan-hujan di luar sana. Penuh sudah. Aku berdiri. Lama juga kebaktian ini sih bilang. Mana lagi boleh dengar di depan. Dalam satu mikrofon di dalam kan. Jadi ada lagi. Ada masuk juga lah. Tapi kadang-kadang susah duduk. Banyak juga kalau Christmas. Tapi saya punya kehidupan waktu itu. Macam ini ada karabau sini. Sini karabau, sini gajah. Bukan saya mengerti. Kalau mau nguap. Wah, ada lagi tempayan di rumah. Itu ada. Utak itu yang lama punya. Tapi bila sudah ada Yesus dalam hidupmu. Bila lagi hari Minggu itu. Bila lagi hari Minggu itu. Aku mau menyanyi ini. Nah, kalau yang menyanyi lah. Amin, amin. Aku mau bersaksi, aku mau khotbah, aku mau musik ini. Tapi ada juga bilang, ayah giliranku lagi. Bosan lagi. Dia tidak kasih tahu. Tapi dia kasih tahu dirinya. Ayah saya punya pakaian pun tidak cuci. Janganlah begini hari ini. Ada alasan tuh. Alamak sakit gautku. Janganlah pergi. Susah aku lompat-lompat. Itu iblis kasih alasan. Tetapi baik ataupun tidak baik waktunya. Mari melayani Tuhan. Amin, amin. Amin. Mulai dengan doa. Baca Alkitab. Pergi ke jiran. Kasih tahu. Yesus tidak lama datang. Apakah kau punya nama? Sudah tertulis dalam buku kitab kehidupan. Dengan mempercayai. Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, yang terakhir. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Kebenaran firmanmu itu adalah kebenaran. Ayat 17-19. Yesus berdoa untuk penyucian para muridnya. Agar mereka dapat diutus ke dalam dunia. Untuk melaksanakan amanat agung. Amin, amin. Sebagaimana seperti Yesus daripada surga turun ke dunia. Menjadi manusia biasa. Dan diseksa, mati di atas kayu salib. Jadi Yesus bilang kalau saya diutus oleh Bapa dari surga. Kenapa saya tidak boleh utus? Yesus turun. Pak. Kita ini bukan turun. Pak. Begini. Perpendicular, horizontal dan horizontal begini. Jadi Tuhan bilang pergi. Saya menyertai kamu. Supaya misi untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dapat dilaksanakan. Dan Yesus bilang. Demi mereka ayat 19. Demi mereka aku menguduskan diriku. Agar mereka juga dikudus oleh firman kebenaran. Yesus telah memberi contoh. Walaupun dia tidak pernah berdosa. Tapi dia dibaptis di sungai Yordan. Lebih sebagai simbolik. Memberi contoh kepada orang di dunia. Bahwa kita perlu melakukan penyucian. Melalui baptisan air. Dan kemudian Roh Kudus. Ya, mati kepada manusia yang lama. Para murid. Dari setiap orang yang dipilih dan dipanggil untuk mau melayani Tuhan ataupun mau pergi surga saja,
juga perlu menjalani pembersihan melalui pengakuan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh, dan mengampuni dosa orang-orang lain. Jangan sekali-kali menjadi Kristen tanpa pertobatan. Itu penipuan. Sampai tua kita pergi gereja tidak pertobatan yang sungguh-sungguh. Paling tahap yang kau sampai ialah 5 gadis yang tuyul-tuyul. Ayo apa itu? Bodoh-bodoh. Tuyul. Sudah pempelin datang. Alamak, walana itu dia punya minyak. Tolong mbak. Steph, tolong mbak. Waduh tolong mbak. Baru bilang, pergi kau bandar sana sim-sim. Jalan kaki. Baru pergi, baru kuno mulai berdoa minta pun sudah karena tutup pintu surga. Gadis juga virgin, tapi tak tersiap sedia, tidak sedia. So berjaga-jagalah, Yesus bilang, watch and pray. Kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri di tengah malam. Kita perlu pemulihan, kita perlu penyucian, kita perlu pelepasan daripada kutuk dosa. Semua yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Saudara. Jadi kita adalah umat yang dipilih. Jadilah pendengar dan pelaku firman. Ingat kita waktu kita punya hidup ini harus kita masih hidup di bumi, tetapi kita bukan, dan kita harus jangan hidup duniawi lagi ataupun kedagingan. Sebab kita telah diasing oleh Tuhan untuk menjadikan kita umat pilihannya. Dan untuk terlibat pelaksanaan amanat agung, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam dunia, menguatkan orang lain, membawa jiwa-jiwa yang belum ada keselamatan. Kita ada tugas dan tanggung jawab, bukan saja untuk memaintain orang yang sudah dalam gereja, tetapi menyelamat orang yang ada 5 billion lagi belum ada keselamatan. Mari kita berdiri. Bulan 6 saya diundang pergi Nunukan. Saya akan pergi Nunukan, banyak itu kayu arah sana. Saya akan pergi Simangaris, banyak pokok Mangaris di sana. Dan saya akan pergi sana, Tanjung Silur, banyak telur di sana. Indonesia. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa mau ikut kasih tahu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Pertama Engkau sudah mengeluarkan kami daripada dunia. Engkau telah menyampaikan nama baik-Mu, Bapa, Anak, bahkan Roh Kudus yang telah memberi kami keselamatan, kekuatan dan penghiburan. Dan Engkau sudah mengajar kami untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Jadikan kami terang dan garam-Mu. Jadikan kami saksi-Mu. Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Kami berdoa supaya kami tidak tidur. Tidak tuh relax. Tapi mencari kerajaan-Mu. Kebenaran-Mu selagi ada dikatakan siang. Sebab apabila kegelapan sudah datang, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Untuk itu kami berdoa untuk semua umat Tuhan. Bahkan ibu-ibu yang tersayang. Engkau berkati kami dengan hati yang baru dan roh yang baru. Dan jadikan kami Tuhan, hamba-Mu yang setia, hormat, mengasihi dan takut akan Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kepada yang sakit, Engkau sembuh. Kepada yang lemah iman, Engkau kuatkan. Kepada mereka ada pergumulan hidup ataupun kawangan, Engkaulah jawabannya. Lindungi kami daripada setiap perjalanan keluar dan balik ke rumah. Musim keamatan ini kami berdoa. Engkau melindungi semua manusia di bumi. Semua manusia di Sabah. Khusus umat pilihan dan anak-anak dan hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami. Supaya dia akan berbuah dan bertumbuh dan berbuah. Dan mengeluarkan buah yang lebat dan kekal. Terima kasih, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya, katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan.